Nah, berikut di sini saya akan jelaskan ya bagaimana caranya kita melakukan penghitungan persediaan atau sistem penghitungan persediaan. Nah, ada dua sistem yang bisa digunakan untuk menghitung persediaan. Sistem yang pertama itu adalah sistem periodik. Dan sistem yang kedua itu adalah sistem persediaan terus-menerus. Nah, sistem periodik itu caranya kita menghitung persediaan, itu kita melakukan penghitungan secara fisik terhadap barang dalam persediaan yang dilakukan pada interval periodik. Ya, interval periodik di sini maksudnya kita menghitung fisik ya, jadi yang sebenarnya. Jadi semua bahan baku yang ada di gudang itu kita hitung secara fisiknya, betul kita hitung. Ya, kita tidak hanya mengira-ngira. Nah, waktunya di sini interval waktunya itu bisa periodik. Periodik di sini maksudnya bisa mingguan ataupun bisa bulanan. Ya. Nah, kenapa kita perlu melakukan perhitungan dengan sistem periodik? Ini untuk mencegah jangan sampai biasanya persediaan itu tidak semuanya bisa kita lihat langsung. Ada beberapa persediaan itu dia berada di dalam box, ya. Nah, di dalam box ini mungkin ada kotak lagi. Ya, di dalam ada satu box besar, di dalam mungkin ada 10 kotak. Nah, di dalam 10 kotak ini ada bahan baku, mungkin ada spare part di situ. Nah, kalau kalian tidak melakukan perhitungan langsung, ya, fisiknya itu bisa saja kalian mungkin hanya melihat bahwa oh, ada box 10. Di dalamnya ada 10. Ya oke, sekarang kalian berarti hitung 10 box dikali dengan 10 box yang ada di dalam satu box itu berarti ada 100. Nah, tetapi itu kan kita belum bisa yakin apakah memang betul di dalam satu box itu masih ada 10. Bisa saja ya, box ini isinya sudah tidak lengkap 10. Mungkin ada yang cuma 8, ada yang cuma 5. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan penghitungan secara fisik. Ya, hal ini juga untuk menghindari jangan sampai perusahaan itu sudah kehilangan banyak sekali aset dalam bentuk persediaan tetapi dia tidak tahu karena apa? Dia hanya menghitung dia hanya menghitung secara kasat mata. Oh, di sana ada 10, di sana ada 100. 100 itu isinya 5, berarti saya punya 500. Belum tentu. Ya, untuk meyakinkan hitung secara fisik. Nah, itu sistem periodik. Memang agak ribet, tetapi ini bisa menjaga aset perusahaan. Ya. Nah, kemudian sistem yang berikut itu adalah sistem persediaan terus-menerus. Nah, sistem ini caranya melacak pengambilan dari persediaan secara kontinu. Dengan demikian, memantau tingkat terkini dari setiap barang. Nah, untuk sistem persediaan terus-menerus, ini biasanya menggunakan alat bantu ya berupa kartu gudang atau kartu kontrol. Jadi setiap kali ada pengeluaran, setiap kali ada pemasukan, kita catat di situ. Jadi selalu kita tahu bahwa oh, saldo contoh ya, ada produk A. Ada saldonya 10. Kemudian ada barang masuk 5. Berarti sekarang kan saldonya 15. Nah, kemudian ada pengambilan 10. Berarti sekarang saldonya 5. Ya, jadi setiap kali ada pengambilan, setiap kali ada pesanan datang, itu kita masukkan ke dalam kartu kontrol. Nah, apabila sistem periodik dan sistem persediaan terus-menerus ini dilakukan secara bersamaan, ini bisa menjamin persediaan perusahaan itu betul-betul ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berikut kelompok-kelompok persediaan. Nah, kelompok-kelompok persediaan, jadi persediaan itu kita bisa bagi beberapa kelompok, ya. Ada yang namanya fluctuation stock, kemudian ada anticipation stock, kemudian ada lot size inventory, dan ada pipeline inventory. Nah, dari kata fluctuation stock, saya yakin kalian tahu persediaan-persediaan apa saja yang masuk ke dalam kelompok ini. Nah,
fluctuation stock ini adalah persediaan untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, atau untuk mengatasi jika terjadi kesalahan dalam proses produksi. Mungkin ada kerusakan, nah kita bisa dapat dari fluctuation stock. Nah kemudian anticipation stock. Ini adalah persediaan yang disiapkan bila mana terjadi permintaan yang tinggi. Akan tetapi kapasitas produksi yang ada itu tidak mampu untuk memenuhi permintaan. Ya, nah anticipation stock di sini ini adalah persediaan yang muncul karena adanya fungsi persediaan, yaitu fungsi antisipasi. Nah, kelompok yang berikut itu adalah lot size inventory. Masih ingat kan? Lot size inventory itu merupakan economic lot size, ingat itu adalah salah satu fungsi dari persediaan, yaitu fungsi membeli bahan baku dalam jumlah yang banyak. Ya, karena apa? Kita mendapatkan diskon apabila kita membeli banyak. Nah, makanya ada yang namanya lot size inventory, yaitu persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan ataupun permintaan. Jadi kita beli lebih banyak karena apa? Kita berharap untuk mendapatkan diskon. Nah, kemudian ada juga pipeline inventory. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, bahwa persediaan itu tidak hanya berupa persediaan fisik yang ada di dalam gudang, tetapi juga persediaan yang sudah kita pesan dan dia di dalam perjalanan. Inilah yang namanya pipeline inventory. Persediaan dalam proses pengiriman dari tempat asal atau tempat kita memesan ke tempat di mana barang itu akan digunakan atau perusahaan kita. Ya, pipeline inventory namanya. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang jenis-jenis persediaan pada industri manufaktur. Nah, secara umum ada 3 jenis persediaan pada industri manufaktur. Ya, jadi yang pertama itu adalah persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Nah, persediaan bahan baku ini adalah persediaan berupa bahan yang merupakan input awal dari proses transformasi menjadi produk akhir atau produk jadi. Jadi apabila ada satu perusahaan, produk akhirnya itu adalah contohnya roti, maka persediaan bahan baku yang harus dimiliki itu adalah terigu, ya. Itu adalah bahan baku karena terigu adalah bahan baku untuk membuat roti. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada juga persediaan barang setengah jadi. Nah, persediaan barang setengah jadi itu adalah barang yang merupakan bentuk peralihan antara bahan baku dengan produk jadi atau produk akhir. Ya. Jadi kalau kita berbicara umpamanya tentang perusahaan mobil atau perusahaan motor, spare part atau underdeal itu adalah persediaan barang setengah jadi. Ya. Nah, bentuk persediaan yang ketiga itu adalah persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi itu adalah barang yang merupakan hasil akhir transformasi yang disiapkan, yang siap dipasarkan ke konsumen. Jadi contoh seperti tadi perusahaan roti. Nah, produk akhirnya itu adalah roti. Nah, jadi perusahaan roti itu kalau berbicara tentang persediaan barang jadinya itu adalah rotinya itu sendiri. Perusahaan mobil itu adalah mobil yang disimpan di gudang yang sudah jadi, itu adalah persediaan barang jadi. Nah, kalau kita mau sebutkan contoh-contoh perbedaan ya, atau perbedaan antara jenis persediaan pada industri non manufaktur, itu kita bisa lihat seperti ini. Nah, kalau untuk industri manufaktur, contoh seperti umpamanya bank. Jadi kalau kita berbicara tentang non manufaktur itu adalah umumnya industri-industri yang bergerak dalam bidang jasa. Contoh seperti umpamanya bank. Apa persediaannya bank? Nah, di bank itu tentu harus ada uang, ya. PMI, Palang Merah Indonesia. Apa persediaan yang harus mereka miliki? Ya tentu saja darah, ya. Pendidikan,
ya, organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan harus punya apa mereka? Ya antara lain itu adalah ATK, ya. Nah, kemudian apotek, apa jenis persediaannya? Tentu saja obat-obatan, ya. Dan kalau kita berbicara tentang PAM, ya, persediaannya itu adalah air.